Ada 3 keterampilan berpikir yang penting untuk kita ketahui di era sekarang. Yang pertama adalah kemampuan berpikir analitis. Berpikir analitis adalah kemampuan untuk membreakdown suatu permasalahan atau suatu hal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti. Ibaratkan ada sebuah kendaraan, ada motor listrik, lalu dengan kemampuan berpikir analitis, motor itu kemudian dipelajari di breakdown. Oh, ternyata bagiannya ada komponen ini, komponen ini, komponen ini. Dengan mengerti komponen-komponen ini, jadi paham bagaimana dia bergerak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemampuan membreakdown ini, membuat menjadi kecil-kecil ini disebut juga dengan kemampuan berpikir analitis. Kemampuan berpikir analitis ini biasanya diterapkan dalam problem solving, analisa investigasi suatu masalah di dalam perusahaan, atau analisa laporan yang punya banyak angka sehingga dengan berpikir analitis kita bisa membaca pola. Yang kedua adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kebalikannya dari berpikir analitis. Kalau analitis itu dia fokus dan semakin mengecil, kalau berpikir kreatif itu meluas dan melebar. Pola berpikir seperti ini biasanya dipakai untuk menemukan ide-ide dan solusi-solusi yang kita sering dengar dengan istilah out of the box, perspektif yang baru. Nah, salah satu ciri dari berpikir kreatif itu adalah menggabungkan dengan hal-hal yang lain yang biasanya nggak kepikiran sama orang. Misalnya, balik ke analogi motor, kalau ada sebuah motor dengan berpikir kreatif, ini misalnya bagaimana caranya sebuah motor supaya ada windshield-nya. Jadi motornya, wah enak nih kalau dipasangin windshield kayak mobil gitu misalnya. Itu kan dia menggabungkan antara dua hal, sehingga keluarlah ide-ide yang baru. Ini ciri berpikir kreatif adalah penggabungan dari banyak hal. Nah, itu biasanya disebut orang dengan kreatif. Kemudian yang terakhir adalah berpikir kritis. Kalau berpikir kritis ini adalah pola berpikir yang saat ada sebuah informasi atau data, dia men-challenge dengan mempertanyakan, ini apakah benar seperti ini? Apakah ada bias atau tidak? Sehingga dengan mempertanyakan, melihat konsistensi sebuah informasi atau sebuah data, dia bisa menyimpulkan apakah ini benar apa enggak. Nah, kemampuan ini dibutuhkan misalnya seorang leader dalam men-challenge suatu informasi, atau misalnya di zaman sekarang saat melimpahnya data-data, dengan kemampuan kita untuk berpikir kritis, kita bisa mempertanyakan data-data yang ada, apakah ini benar apa enggak, sehingga akhirnya kita bisa ambil kesimpulan. Saya Rio Beni Arya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.